Inikah sensasi? Bunyi knalpot di tengah malam, pacu motor dengan kecepatan tinggi di jalan raya, bolak-balik tanpa tujuan. Kalau dipikir apa maksudnya? Mengganggu orang tidur tak ada takutnya, nyawa jadi taruhan. Apa maunya sebenarnya? Jawabnya hanya satu: sensasi. Kalau kita berjalan di keramaian, melihat para gadis dengan baju ngepres, rok mini, rambut warna-warni, tak ketinggalan opa dan oma tampil gaul dengan gaya perlente, rambut 3 warna, bibir penuh sensual. Kadang kita tersenyum dalam hati, sudah cocok, sudah pas. Tapi apa maunya? Tak bisakah mereka mencintai yang sederhana? Sebab di mana-mana makin sederhana, makin natural dan makin indah. Tapi tak apalah, karena semua itu demi satu hal: sensasi. Bermain gitar, bernyanyi dengan suara keras sambil berteriak, "Mana bandar, 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 bandar?" Kalau didengar telinga jadi aneh. Semua serba hebat, semua serba jago, semua merasa pintar. Tiba-tiba pengetahuan mereka menjadi luas. Satu tegukan gelas mampu membuat mereka membahas segala hal, mulai dari dunia fashion, gadis tercantik, cowok terganteng, artis terseksi, sampai perkembangan politik, majelis terbaik, koster terbaik, dan perkembangan bumi ini. Semua lingkungan mereka tahu, penyebab virus mereka tahu, semua diceritakan, semua dikisahkan. Tiba-tiba mereka menjadi narasumber yang paling hebat. Meski apa yang mereka buat mengganggu lingkungan di sekitar, aduh, tengah malam tidur tidak bisa. Toh jawabnya hanya satu: sensasi. Saya teringat akan seorang dokter, penulis dan guru spiritual, Deepak Chopra, pria India yang tinggal di Amerika, menulis buku Angel's Body, Timeless Mind. Prinsipnya ialah, apa yang kita lakukan adalah kesatuan dari jiwa dan tubuh. Tubuh manusia terdiri dari 2 hal. Pertama, materi. Materi itu maksudnya apa yang bisa dilihat, seperti mata, bibir, hidung, mulut, telinga, rambut, kaki, tangan, gigi, lidah. Semuanya adalah tubuh materi, tubuh yang bisa dilihat. Selain yang bisa dilihat, ada bagian tubuh yang tidak terlihat namun bisa dirasakan, yaitu panca indera, baik itu jiwa, pikiran, hati, rasa. Ketika panca indera kita hendak melakukan suatu aktivitas, maka gelombang panca indera akan ditangkap oleh tubuh materi, sehingga menghasilkan apa yang disebut sebagai ekspresi. Jadi, ketika manusia menghasilkan suatu aktivitas sensasi, maka di baliknya ada pesan yang hendak ia katakan. Coba cek orang kalau jatuh cinta, lewat rumah, tegur 3-4 kali, sampai cewek bilang, "Iya kakak, iya kakak, iya kakak," tapi dia akan lewat terus. Atau lihat gerak-gerik si cewek ketika dia jatuh cinta pada laki-laki. Dia berharap akan mendekat. Semua itu demi cinta, lalu semua dibuat sebagai satu upaya untuk menarik simpati. Kata-kata diatur, senyum dijaga, sikap dijaga. Ekspresi cinta demi sensasi. Lalu sensasi apa yang kita mau lihat? Kebanyakan sensasi dilakukan manusia untuk menunjukkan identitas diri. Orang yang membunyikan knalpot, berpakaian model gaul, bernyanyi dan berteriak di tengah malam, omong banyak dalam rapat, tujuannya hanya satu: agar orang tahu ia ada. Keadaannya harus menjadi minat perhatian semua orang, semua mata harus tertuju pada dia. Mereka bukan orang-orang tak berguna, mereka penting. Mereka bukan hanya manusia pembawa beban, mereka berarti. Karena itu jangan kaget di balik bunyi knalpot, nyanyian malam yang menyakiti telinga, di balik pakaian model yang sensasi. Mereka adalah orang-orang yang jika diberdayakan akan menjadi sumber daya hebat bagi lingkungan dan masyarakat. Tangkaplah sensasi ini. Orang melakukan aktivitas sensasi. Kenapa? Karena manusia pada prinsipnya bertarung dengan waktu.
Waktu yang padat membuat aktivitas manusia menjadi satu arah. Tetapi manusia tanpa aktivitas waktu bermakna pun membuat mereka merasa hampa dan hilang dalam hidup ini. Manusia tak bisa hidup dalam satu aktivitas homogen. Ia butuh beragam aktivitas karena manusia harus berjuang untuk membunuh kebosanan. Sensasi menjadi semacam jembatan mengalihkan rutinitas. Tanyalah pada orang-orang yang pernah mabuk, apakah dia tidak sadar ketika minum alkohol? Dia tahu bahwa minum alkohol itu berisiko, namun itu pilihan yang ia ambil untuk mengalihkan kebosanan. Orang melakukan sensasi aktivitas untuk mengalihkan persoalan juga kan? Ada yang makin dinasihati dia makin bernyanyi keras. Ada yang dihina dia malah makin membuat gaya aneh-aneh. Ada yang melakukan kesalahan bukannya menerima tapi dia menyindir kembali dengan kata-kata yang menyakitkan. Sensasi dibutuhkan untuk mengalihkan kemarahan, kekecewaan lah, kebencian lah. Pokoknya semua persoalan dialihkan agar orang punya sedikit waktu tenang dan jiwanya menjadi damai. Namun ada sensasi yang berisiko. Apa itu? Namanya sensasi iman. Sensasi iman itu adalah menghina yang lain dan membenarkan diri, menganggap paling beriman dan orang lain paling berdosa. Saudara tidak perlu over sensasi, over spiritual hanya supaya orang lain menganggap saudara berbeda. Saudara tidak perlu mencari-cari sensasi. Toh iman itu pada ujung-ujungnya dinilai oleh Tuhan sendiri. Berlakulah sedikit munafik, taruhlah persembahan yang banyak, semua mata akan tertuju kepadamu. Berjalanlah dengan lapang, dengan membusungkan dada, tetapi orang akan berkata, lebe-lebe. Bukalah YouTube dan lihatlah perdebatan-perdebatan teologi saling menghina, lalu agama berwajah ganda, wajah perdamaian dan kekerasan. Mau kemana kita? Jangan menjadi asap dan api atau beriman ala Tom dan Jerry lah. Bertanyalah apa ujungnya. Bukankah iman itu adalah aksi dan tindakan? Iman bukan hanya sensasi, sebab kita mengusung kebenaran dan semua orang percaya menganut kebenaran yang sama, bahwa kita harus melakukan sesuatu, bukan sekedar sensasi tanpa arti. Pada saat yang sama, jangan terjebak merohanikan segala hal sehingga orang menganggap kita lebih rohani dari yang lain, terutama menghadapi masa-masa kelam soal COVID-19 ini. Semua jalan kita cari, puasa kita lakukan, doa kita naikkan. Berhentilah menilai dengan hal-hal yang aneh. Tidak ada sensasi di situ jika kita melakukan dengan ketulusan. Sensasi hanya akan menghasilkan sensasi yang memalukan. Karena itu, saatnya kita melepas semua sensasi-sensasi murahan dan mengejar satu keheningan bagi Tuhan, mencari dan menemukan diri kita, supaya seluruh panca indera kita, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, benar-benar diarahkan kepada Tuhan. Tuhan muak dengan sensasi-sensasi murahan. Tuhan mau kita untuk datang kepada Dia dan mulai belajar melakukan sesuatu dalam hidup ini. Sensasi silakan, itu penting, tetapi tolong tempatkan sensasi pada tempatnya. Jangan dalam acara formal Anda membawa pakaian training. Jangan pada saat kita harus berbicara tentang kebaikan Anda hanya berbicara tentang hal-hal yang tidak penting. Waktu kita lelah, jangan hentikan sensasi jika bukan pada tempatnya. Amin.